Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Oh, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Hati kami berlimpah dengan pengucapan syukur ya Tuhan, karena kami benar-benar hidup oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah membela, menjaga, menaungi dan memberkati setiap kehidupan kami dan keluarga kami ya Tuhan. Di hari Sabat-Mu yang kudus,
kami datang dengan pujian penyembahan. Kami datang menaikkan doa-doa kami kepadamu. Satu hal yang kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan namamu di tempat ini, di saat kami menyenangkan namamu dari tempat ini, maka Engkau Allah yang mendengar akan doa-doa kami. Dari tempat itu kami berdoa, ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di gereja ini seperti di surga, dalam nama Yesus. Dan kami percaya damai-Mu, sukacita-Mu mengalir seperti sungai di tempat ini. Kami mau mengatakan bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi, untuk kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Satu hal yang kami percaya, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan, kami datang dengan tidak tangan hampa, ya Tuhan. Ini kami menyerahkan roh, tubuh, jiwa kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami akan dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Sehingga kami percaya setiap umat-Mu yang datang itu akan dimerdekakan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa dari tempat ini, ya Tuhan, pengurapan yang lebih buat pendeta Bapak Kusman yang akan menyampaikan pesan-pesan secara khusus di tempat ini. Dan kami percaya kami akan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan gedung ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya di dalam tangan-Mu semua kami aman, Yesus. Teman sahabat yang dalam perjalanan tibakan Tuhan, dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, biarlah hanya nama satu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang dipermuliakan. Mari setiap kita yang siap beribadah, memuji, menyembah, dan berdoa buat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Saya lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, shalom, selamat sore. Kurang kencang suaranya, shalom Bapak Ibu. Haleluya. Berapa banyak yang bersemangat memuji Tuhan pada sore hari ini, boleh lambaikan tangannya tinggi. Ya, coba sapa kiri kanannya, karena beberapa hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan kita ke-77. Selamat merdeka. Merdeka. Haleluya. Kita percaya bertambahnya umur negara kita, kemerdekaan kita akan menjadikan negara kita semakin baik, dan penuaian jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Katakan amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Sebab Tuhan kita besar. Mari bersama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman
berlindung dalam naungannya. Dia Yesus, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Lambaikan tanganmu, katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Sorakan haleluya. Oh, oh. Sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini. Besarlah Tuhan, Bapak Ibu saja. Besarlah Tuhan yang layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Pada Dia tempat perlindungan dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Dan semangat katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia Yesus, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Dengan bertepuk tangan di atas kepala katakan, terpujilah, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Katakan perkasa, perkasa. Yes. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lambaikan tanganmu tinggi, katakan haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Bersama-sama katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dia dikalahkan musuh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dengan bersemangat katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Dengan bersemangat kita nyanyikan pujian ini. Musuh dikalahkan, oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
muda yang bisa melompat, katakan, oh Allah bangkit. Yes. Kita nyanyikan pujian dengan hey, Allah dengan bersorak-sorai, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Kami mau nyatakan bahwa Allah sungguh dahsyat bagi kami. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang bersukacita, berlambaikan tangannya tinggi. Katakan kiri kananmu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, hanya ada satu nama yang kita sebut selalu, ya Yesus Tuhan. Mungkin kita merasa Tuhan itu jauh, tapi ketika kita berdoa, Tuhan itu nyata, Tuhan itu dekat dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami datang ya Tuhan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Dari awal katakan pujian ini, Bapakku datang. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari kita undang Tuhan Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Mari buka kedua tanganmu, angkat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh,
ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Mari deklarasikan kepada Tuhan, nyatakan Tuhan, Engkau bahkan dekat, dekat di hatiku. Dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu. Tuhan, Engkau tak jauh, lawatlah kami Tuhan, betapa kau mengasihiku. Bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Katakan, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan. Dengarlah seruan umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, seperti tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Mari jangan berdiam diri Bapak Ibu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang Tuhan. Oh ya ralabaralaba syadalabaralabaralabaralaba. Mari buka kedua tanganmu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Tuhan itu dekat di hati kita. Tuhan itu dekat. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau meminta dalam doa dengan iman dan bersungguh-sungguh, dan engkau percaya dengan segenap hatimu, Dia nyata di hidupmu. Oh ya Tuhan itu juga nyata dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan Dia ada dalam saat-saat terendah kita. Oh ya
Oh, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Mari undang Tuhan, mari kita undang Tuhan Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita nyatakan, Tuhan, Tuhan Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari sekali lagi kita undang Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya. Jangan padamkan api. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya la bara 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 la basyana la bara la bara la bara la bara la bara. Ya la bara bara basyana la bara la bara la bara. Oh ya baba baba baba. Dalam kesesakan Engkau nyata bagi kami. Oh, di dalam sukacita dan duka cita Engkau nyata Tuhan. Oh ya la bara bara basyara la bara la bara la bara. Engkau senantiasa memberikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kami keringanan Tuhan bagi kami yang terpuruk. Engkau yang menghibur kami ya Tuhan. Oh, besarlah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Itu sebabnya kami datang ke tempat ini Tuhan, hanya untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Oh ya la bara bara basyana bara 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 bara. Ya la bara 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 bara. Ya la bara bara. Ya la bara la bara la bara la bara la bara. Jangan biarkan kami Tuhan tidak dilawan oleh-Mu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Oh ya la bara 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 bara. Ya la bara 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 bara. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh ya la bara basyana la bara la bara la bara. Ya la bara 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 basyana la bara 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 bara. La bara bara. Oh
besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, Yesus Tuhan. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dengan bertepuk tangan di atas kepala, kita muliakan Tuhan. Sebab kau besar. Yes. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti namamu, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, haleluya. Kau aja
Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi jamah kami dengan roh-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh shabala. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang membimbing sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa surgawi, kami bersuka cita di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati ya Tuhan umat-Mu yang hadir pada sore ini menjelang malam. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau melihat jiwa-jiwa yang haus akan jamahan-Mu ya Bapa. Urapi bibir hati dan pikiran hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah merupakan firman Tuhan yang menjamah dan memberkati setiap kami. Tutup bungkus tempat kebaktian dengan kuasa darah Yesus. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah negara kami, Republik Indonesia, dalam menjelang hari kemerdekaan yang ke-77. Berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat negara, TNI, Polri dari pusat sampai ke daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan ya Allah kami, untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Pak Bambang, Pak Edi, Pak Yansen Nasser, Pak Yosua, beserta keluarga besar mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih-lebih kami berdoa untuk gembala setempat Bapak Andrew, beserta istri dan keluarga besar mereka. Begitu juga dengan Pak Torang dan Pak Edward beserta istri dan keluarga besar mereka. Dan seluruh tim pelayanan, para diakon-diakones, guru sekolah minggu, pendoa syafat, pemain musik, WL, singer. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Pak. Tidak terkecuali juga ya Bapak, setiap pribadi-pribadi yang mendukung pelayanan gereja setempat.
Kami percaya Engkau melihat hati dari pelayanan mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi, pelayanan di tempat ini akan semakin lama semakin berkembang. Kami percaya seluruh tempat duduk akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Kami percaya tempat ini akan dipakai luar biasa. Kami percaya dari tempat ini akan keluar aliran-aliran firman Tuhan yang menjamah seluruh masyarakat di sekitar tempat ini. Ya Tuhan, kami tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan bekerja. Ketika kami berdoa, mujizat terjadi. Ketika kami berdoa, ya Tuhan, ada perubahan, ada pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Yes. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabar? Shalom. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, selamat sore untuk kita semua dan salam. Ya, oke. Nah, sesuai dengan visi dari gereja kita untuk bulan ini adalah tentang nurturing in prayer, yang artinya bagaimana kita melakukan pembinaan di dalam kehidupan kita melalui doa. Nah, doa itu adalah nafas kehidupan kita. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Nah, saya akan mulai supaya kita mengerti ya. Nah, kenapa kita harus berdoa? Pertanyaan yang begitu simple. Tahu kau? Wisma. Kenapa kita harus berdoa? Itu harus menjadi suatu pertanyaan yang kita harus tahu jawabannya. Karena Tuhan yang kita sembah sendiri juga adalah Tuhan yang berdoa. Amin. Nah, mungkin banyak di antara kita membaca firman Tuhan, kita lebih fokus kepada waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemane. Tapi sebenarnya ada banyak keadaan, ada banyak kejadian di mana Tuhan selalu berdoa sebelum dia melakukan sesuatu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Tuhan Yesus mau dibaptis, baca dalam firman Tuhan, dia berdoa. Apa yang terjadi ketika dia berdoa? Langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya kalau kita berdoa, langit juga terbuka, Tuhan mencurahkan berkat-Nya yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, di tengah-tengah permasalahan dunia yang sedang kita hadapi, yang kita lihat, ada masalah politik, masalah ekonomi, masalah budaya, masalah kita pribadi sendiri, pergumulan kita sendiri, masalah apostan, dan juga masalah teknologi. Nah, dari 1, 2, 3, 6 item ini, saya akan membahas 2, karena yang lain itu Anda sudah tahu. Masalah politik, kita tahu perpolitikan di Indonesia pada saat ini. Menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Nah, kita lihat banyak partai politik sudah memulai gerakan dan saya katakan pengaruh mereka. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi. Dunia ekonomi pada saat ini sedang menghadapi suatu keadaan di mana harga-harga barang semua naik. Minyak, besi misalnya. Ya. Jadi puji Tuhan kalau Anda sudah sempat membeli properti sebelumnya, maka Anda mungkin tidak terimbas dari harga besi yang naik. Nah, sekarang harga besi itu menjulang begitu tinggi. Kemudian masalah budaya. Masalah budaya biasanya seperti masalah narkoba, LGBT dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian masalah Anda, pergumulan Anda. Ini yang mau saya bicarakan pada hari ini. Kemudian apostat. Apostat ini adalah orang-orang Kristen yang murtad, yang pindah agama dari agama Kristen ke agama lain. Dan yang terakhir masalah teknologi. Nah, kita semua tahu masalah teknologi khususnya di dalam bidang pekerjaan itu akan menjadi ancaman begitu besar bagi kita. Bagi para mahasiswa, bagi orang-orang yang tamat dari universitas, tantangan berikutnya adalah apakah ada lapangan pekerjaan atau tidak. Tapi jangan takut. Itu adalah suatu proses yang akan kita lalui bersama-sama. Kalau Anda percaya
Tuhan itu penolong bagi Anda, berdoalah. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan satu-satunya pengharapan bagi kita, maka kita harus percaya bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan orang percaya. Amin. Nah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam Ayub 38 ayat 1, you can hear from God in the storm. Nanti baca di rumah. Kalau Anda mengatakan, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Anda ingin bertemu muka dengan Tuhan. Baca Ayub 38 ayat 1. Tuhan akan muncul campur tangan ketika Anda dalam masalah. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang mau? Kalau Anda mau, siap-siap menghadapi masalah. Tapi jangan takut. Apa yang saya katakan tadi ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Tapi hanya saya mau katakan kepada Anda bahwa yang masalah itu adalah sistem dunia. Sedangkan kerajaan surga tidak pernah tergoncangkan. Dengan kata lain, kalau Anda siap dan Anda tahu Tuhan pasti menolong Anda, Tuhan pasti membela Anda. Melalui doa Anda kemukakan apa pergumulan doa Anda. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan hanya menanti waktu yang tepat. Ya, kairosnya Tuhan. Tuhan akan jawab doa Anda. Kalau Tuhan belum menjawab doa pergumulan Anda, mungkin Tuhan sedang merancangkan yang lebih baik daripada yang Anda doakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, saya juga menghadapi masalah, Bapak Ibu. Tetapi saya selalu memakai cara ini ya untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa Tuhan itu adil. Amin. Nah, ketika saya menghadapi suatu masalah, saya selalu memiliki positive thinking, yaitu memikirkan apa yang telah dilakukan Tuhan untuk saya sebelumnya. Ya, misalnya, ya, Anda harus berpikir, coba Anda hitung-hitung berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Anda sebelumnya. Yang kedua, coba Anda pikirkan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, keberanian yang Tuhan berikan kepada Anda, dan bandingkan dengan pergumulan doa Anda. Di sana Anda akan melihat bahwa kebaikan Tuhan itu lebih besar dari masalah yang Anda hadapi. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita jangan selalu ngedumel atau komplain kepada Tuhan. Setiap ada masalah, tetap berdoa dan jangan berhenti. Jangan Anda memutuskan untuk berhenti doa sekarang, tapi Anda tidak sadari bahwa itu adalah doa Anda yang terakhir, karena besoknya Tuhan akan menggenapi janjinya. Jadi jangan berhenti, tetap berdoa dan berdoa. Sehingga khotbah saya pada sore hari ini berjudul Persistent Prayer, yang arti doa yang gigih. Kita harus gigih, jangan berhenti, jangan takut. Ya, saya lanjutkan. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, bunyi firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kuasa, ya, kasih dan pikiran yang sehat. Berarti orang yang rajin berdoa, berarti anak-anak Tuhan itu seharusnya memiliki pikiran yang sehat. Amin. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Next, berikutnya. Nah, tentu Anda melihat ancaman-ancaman yang saya tadi khotbahkan, sampaikan. Tentu Anda berpikir, apa yang dapat saya lakukan? Saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Saya sebagai seorang pebisnis, saya sebagai seorang kepala rumah tangga, atau dengan kata, saya seorang mahasiswa. Apa yang dapat saya lakukan? Nah, kalau Anda baca di kitab Hakim 3 ayat 31, ada seorang hakim yang bernama Shamgar bin Anat. Kita harus belajar dari prinsip-prinsip hakim ini. Hakim ini dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Ia berhasil mengalahkan 600 orang bangsa Filistin. Ya, 600 orang dengan hanya memakai sepotong kayu penghalau lembu. Dalam firman Tuhan itu dijelaskan, dia mengalahkan. Nah, saya belajar dari hakim ini bahwa kita dapat melakukan apa saja untuk berdoa. Amin. Nah, prinsipnya yang saya berikan itu 3S. Start with what you have. Mulai dengan apa yang Anda miliki sekarang. Apa yang Anda miliki? Kepandaian, kepintaran,
untuk berdoa atau apa saja. Pakai apa yang Anda miliki. Kalau Anda merasa, ayo Tuhan, saya tidak bisa melayanimu, tapi saya bisa berdoa. Mulai dengan berdoa. Kedua, start with who you are. Mulai dengan apa adanya. Jangan Anda berpikir, oh saya harus ikut kom dulu, saya harus ikut Eva. Itu bagus, penting. Tetapi mulailah dengan mulailah dengan siapa Anda. Kalau Anda hanya jemaat biasa, mulai berdoa. Jangan tunggu. Dan yang ketiga, start with what you can. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan. Secara singkat Bapak Ibu, di dalam menghadapi apa yang saya katakan tadi, ancaman-ancaman permasalahan di depan kita, mulai dengan berdoa. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mari sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ya. Kita baca dulu ayat 34 bersama-sama ya. 2, 1. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dengan kata lain Bapak Ibu, jangan biarkan apa yang terjadi di dunia pada saat ini menghalang doa Anda kepada Sang Pencipta. Kita tidak bisa menghindar, tapi jangan biarkan itu menghalang hubungan Anda dengan Tuhan. Tetap berdoa. Nah, kenapa kita harus berdoa nanti saya jelaskan ya. Oke, yang 35 sama-sama kita baca ya. 2, 1. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tidak ada terkecuali Bapak Ibu. Keadaan ini akan menimpa semua bangsa di dunia. Yang terakhir kita baca sama-sama 36. Berjaga-jagalah senantiasa sampai berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu bertahan diri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah dan berdoa. Nah, kata berjaga-jagalah dalam bahasa aslinya itu agrupneo. Agrupneo, yang artinya tidak tidur, waspada. Tapi bukan berarti firman Tuhan menyuruh Anda untuk tidak tidur, bukan. Tidak tidur dan waspada terhadap dosa. Yang artinya jangan lakukan dosa lagi kalau Anda sudah bertobat. Jaga setiap pekerjaan Anda, setiap perkataan Anda itu hanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan karena ada masalah Anda menghujat nama Tuhan. Itu dosa. Jadi berjaga-jagalah itu secara singkat taat akan firman Tuhan. Amin. Bisa mengerti ya? Nah, kemudian berdoa. Nah, berdoa, apa yang terjadi ketika Anda berdoa? Prayer changes everything. Doa akan merubah segala sesuatu. Saya percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdoa. Saya percaya jemaat di Sutomo Tawa adalah jemaat yang berdoa. Ketika Anda berdoa, segala sesuatu akan dirubah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes, ya. Puji Tuhan. Nah, ini ada suatu quote, ya. Saya bacakan. When we pray, we speak to God. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. When we read scripture, God speak to us. Ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Ini suatu kutipan yang dibuat oleh Santa Agustin. Nah, apa arti doa? Doa yang pertama artinya adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa yang berikutnya adalah hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, doa adalah mengakui keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi ketika Anda berdoa, seperti Raja Nehemia, ketika ia berdoa dengan doa yang begitu sungguh berani. Tuhan, aku mau memperbaiki tembok-tembok Yerusalem. Padahal pada waktu itu dia adalah seorang juru minuman. Tapi dia berani berdoa bahwa Tuhan, pakai aku. Tuhan, aku mau memperbaiki tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Nah, doa yang semacam inilah yang Tuhan harapkan dari kita semua. Ketika Anda berdoa untuk penginjilan, ini Tuhan aku, utuslah aku,
Jangan utus orang lain. Itu doa yang berani. Kalau Anda berani berdoa dengan berani, percayalah Tuhan akan menyertai Anda. Amin. Dalam pelayanan ini, di tempat ini, saya juga melihat seluruh hamba-hamba Tuhan yang di tempat ini begitu percaya Tuhan pasti menolong Anda. Saya juga percaya ketika Anda melangkah dengan berani, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ketika kita berdoa, kita harus sadar bahwa doa itu memiliki kuasa. Amin. Kuasa doa itu luar biasa. Yang pertama, ketika Anda berdoa, tadi saya katakan, ketika Tuhan berdoa, sebelum dia dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya ketika Anda berdoa, mujizat terjadi. Ketika Anda berdoa, mujizat terjadi. Nah, kalau Anda ingat cerita roti dan ikan, ya, ketika Tuhan menerima roti dan ikan, dia mengangkat, dia mengucap syukur dan berdoa. Apa yang terjadi? 5.000 orang semua mendapat makanannya, malah lebih 12 bakul. Saya percaya ketika Anda melakukan mesbah keluarga, berdoa dengan begitu serius, dengan benar-benar berdoa, Anda akan melihat terjadi terobosan-terobosan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, ketika berdoa, Anda komunikasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri memiliki kehidupan berdoa yang begitu luar biasa yang harus kita belajar. Kenapa? Tuhan berdoa kepada Bapa di surga. Karena dia tahu Bapa di surga yang menciptakannya. Dan dia tahu Bapa di surga memberikan nafas kehidupan bagi dia selama hidupnya. Kita, Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa, kita juga harus berdoa. Karena menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketika Anda hidup, menjaga hubungan Anda dengan Tuhan, maka ketika Anda berbicara, ketika Anda berdoa, ketika Anda berjalan dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah sudah ya komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan. Oh, yang satu terakhir saya nggak taruh di situ adalah ketika Anda berdoa, kuasa doa itu adalah akan terjadi perubahan, akan terjadi pertumbuhan. Bayangkan, kalau gereja di mana kita berada pada saat ini, gereja yang tidak suka berdoa, misalnya, Anda tidak akan pernah melihat perkembangan. Tapi saya lihat beberapa kali pelayanan di sini, saya percaya Tuhan pasti memberkati tempat ini. Tuhan pasti memberkati. Ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Anda harus mendoakan para pemimpin Anda di tempat ini. Dukung mereka dengan doa Anda. Kalau Anda dukung dengan doa, percayalah, bukan 2 kebaktian, 3 kebaktian, 4 kebaktian, Tuhan percayakan kepada jemaat setempat ini. Haleluya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana doa yang efektif atau bagaimana doa yang berkuasa? Anda sanggup melakukannya. Nah, saya berikan tips, ya. Saya berikan tips, ada 6 doa yang efektif. Yang pertama, spesifik. Ketika Anda berdoa, Anda harus spesifik. Anda nyatakan apa sih doa Anda, jangan secara umum. Saya pernah baca satu artikel mengatakan, ketika Anda berdoa secara umum, maka Anda tidak akan sadar bahwa doa Anda sudah dijawab. Tetapi kalau lebih spesifik, misalnya apa pergumulan Anda, ketika Tuhan menggenapi doa Anda tahu, ya puji Tuhan, apa yang saya doakan dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, intimasi. Anda harus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maksudnya begini, jangan waktu perlu baru berdoa. Perlu tidak perlu harus berdoa setiap jam, seperti lagu yang kita tadi nyanyikan. Amin. Setiap jam kami berdoa. Setiap jam kami. Dan yang ketiga, firman. Ini penting sekali. Ketika Anda berdoa, Anda harus sadar doa Anda itu sesuai firman Tuhan. Jangan Anda doa minta yang aneh-aneh. Jangan Anda doa minta pacar orang lain misalnya. Tuhan, aku suka si Ucok itu. Tolong Tuhan, saya tidak mau saya mau Ucok itu. Enggak benar lah. Suka Anda doa minta istri orang lain lagi misalnya. Itu kebangetan ya.
Ya, jadi doa sesuai firman Tuhan. Ya, percayalah. Ketika Anda berdoa yang tidak sesuai firman Tuhan tidak akan pernah dijawab. Tuhan dengar, tapi Dia akan jawab. Nah, saya pernah berdoa Bapak Ibu, saya saksikan tadi pagi, 1,5 dan 2 tahun yang lalu ada satu pergumulan yang begitu luar biasa. Saya doa. Gak ada jawaban Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu diam. Saya tetap berdoa karena saya tahu apa yang diajarkan. Doa dengan penuh kegigihan. Doa. Suatu hari Roh Kudus berbicara, menaruhkan satu beban dalam hati saya. Maafkan orang itu dulu. Ampuni dia dulu. Saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa mengampuni karena dia sudah menyebabkan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Suara itu berulang-ulang, ampuni, jaga hati kamu. Akhirnya saya putuskan, saya lepaskan doa pengampunan. Dan dalam doa saya sampai hari ini, saya juga berdoa, ampuni orang-orang yang berkesalahan kepada kami. Bisa dimengerti? Nah, tahukah apa yang terjadi? Ketika Anda mengampuni, doa pengampunan untuk musuh-musuh Anda, mulai dari itu, Tuhan membukakan terobosan-terobosan baru, pintu-pintu baru, dan akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu menambah satu rasa sukacita dalam diri saya. Dan saya percaya ketika Tuhan menggenapi janji Anda, Tuhan pasti menggenapi janji-janji lainnya. Karena saya memang prinsip, Tuhan akan membukakan pintu berkat yang kecil bagi Anda dulu. Untuk melihat bagaimana hati Anda. Ketika Anda tetap setia dengan hal yang kecil, Tuhan pasti memberikan hal-hal yang lebih besar. Amin. Ketika Anda doa, jangan bersifat rakus. Maksudnya, mau semua itu digenapi. Ya, tetapi percayalah, ketika Tuhan sudah membukakan pintu berkat bagi Anda, yang sedikit itu, Tuhan akan membukakan pintu berkat yang lebih luar biasa. Yang berikutnya, tadi hati, sikap hati Anda bagaimana? Jangan berdoa ketika Anda dalam keadaan marah. Jangan Anda berdoa ketika Anda memiliki musuh. Ayo maafkan mereka. Siap-siap menerima atau siap-siap memikul salib demi nama Tuhan. Amin. Nah, kemudian kerendahan hati, pengampunan tadi sudah. Dan yang terakhir, berdoa secara persistent prayer, yaitu doa secara gigih. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, tapi tetap berdoa. Urusan Anda berdoa, biarlah Tuhan melakukan langkah-langkahnya bagi Anda dan saya. Jangan terlalu jangan terlalu berkiraan dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa hampir 2 tahun. 24 jam sehari misalnya. Ayo lupakan hal itu. Anda doa dengan spesifik, miliki hubungan akrab dengan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, sikap hati yang benar, tidak sombong, dan kemudian lepaskan pengampunan. Kalau Anda lakukan ini semua, percayalah, Tuhan suka dengan Anda. Tuhan pasti menggenapi semua janji-janjinya. Dan yang terakhir, berdoa secara persisten, artinya setiap jam, setiap hari, kita tetap harus berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan lagu, setiap jam kita berdoa. Ini satu lagu lama, himne, ya, yang begitu menyentuh setiap anak-anak percaya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat,
Kenapa kita harus berdoa setiap jam? Bangsa Yahudi, mereka mempunyai suatu kebiasaan atau suatu kepercayaan. Berdoa itu adalah pekerjaan hati Anda. Itu yang pertama. Kedua, berdoa juga berarti tudik. Tudik itu artinya itu mengorek. Ketika Anda mengorek tanah, seolah-olah ketika kita berdoa, kita sedang membuat terowongan dari bumi ke surga. Anda bayangkan jarak yang begitu jauh, yang berarti walaupun Tuhan belum menjawab doa Anda harus tetap berdoa secara gigih. Amin. Setiap jam, setiap detik, setiap menit harus berdoa. Amin. Amin. Kaulah yang memberi sejahtera Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam yang Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. haleluya. Bapa, ya Aba, hamba-Mu telah saya berbicara menyampaikan isi hati-Mu. Ini saatnya Roh-Mu yang kudus yang bekerja atas pribadi lepas pribadi. Urapi kami semua dengan roh yang rajin berdoa. Berdoa setiap saat, setiap jam. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat yang hadir, seluruh pengerja para hamba-hamba-Mu ini. Pribadi lepas pribadi, profesi apapun, putra-putri kami serahkan dalam tangan-Mu. Studi mereka, masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Dan kami percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kami. Ajar kami untuk selalu taat akan firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk taat berdoa. Biarlah melalui doa kami, melalui napas kehidupan kami, melalui doa, Tuhan tetap percaya kepada kami. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan gereja lokal setempat. Kami serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, para pengerja, diakon-diakones, gembala setempat ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memakai wadah ini sebagai saluran berkat bagi orang banyak, memberkati orang banyak. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu ini dari hati kami yang dalam, dari hati kami, dari sikap hati kami yang benar, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka tangan dan hati dan arahkan ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Stomo Tower minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah raya GBI Stomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Yang pertama pukul 11 WIB dan yang kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah tutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau diesel. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi yang pertama nomor HP 0813 6545 5703 dengan Pak Edward. Dan yang kedua nomor HP 0821 6418 3467 dengan Pak Torang. Keempat, mari bersama-sama bergabung dalam family altar GBI Stomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Kelima, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer rekening BCA nomor rekening 837 228 6 228 atau melalui scan QR kode yang ada di atas kotak persembahan. 7. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 8. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Stomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Jumat ini akan diadakan family altar. Bagi Bapak Ibu yang belum ada memiliki family altar di tempat Bapak Ibu boleh bersama-sama datang pada hari Jumat ini karena kita akan beribadah bersama-sama Jumat malam ini. Berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh memasukkannya ke dalam amplop dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Bagi anak muda yang rindu untuk melayani, mari bersama-sama datang setiap hari Jumat jam 3 di tempat ini. Allah dahsyat di tempat. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya.